Eh, halo. Thank you udah mampir. Lagi apa nih, Mas? Lagi ngecek expander. Lu dari Kui kan? Iya. Iya. Udah datang sini, makasih banyak. Gue lagi ngecek mobil gue. Biasa dia habis latihan kemarin buat pertama kalinya dia lagi coba-coba track rally. Ya harus dievaluasi lah setelah balapan kemarin. Latihan balapan. Mau diapain lagi nih expandernya? Depannya agak babak belur karena bempernya kemarin jumping nabrak bawah, jadi lagi dibenerin depannya. Cuman nggak ada problem apa sih. Mobilnya doing really good. Gue happy juga sih sama hasil kemarin. Tapi balapan masih kan, Mas? Mulai tahun lalu iya, mulai balapan lagi karena gue udah postpone 5 tahun. Tahun ini harusnya balapan dari awal tahun, cuma kan lu semua tahu lagi pandemi gini, jadi mulai balapan lagi nanti akhir tahun. Oke, Mas, jadi kita ini dari Kui mau ngasih pertanyaan yang jawabannya itu nanti akan ada 5-5-nya. Oke. Nah, tapi yang pertama nih, Mas Rifat kan sudah jadi pembalap ini sejak usia 14 tahun. Waduh, udah lama banget ya. Ingat gak sih dulu? Sekarang 16. Oh iya. Oke, ingat gak sih dulu awalnya jadi pembalap itu kayak gimana? Awal karir gue tuh dimulai dengan cerita yang nggak begitu happy karena gue penuh dengan keterbatasan, nggak punya apa-apa. Terus minjem sana minjem sini sampai gue bisa punya sesuatu, itu yang perlu pengorbanan. Cuman gue juga bersyukur karena pengorbanan itu nggak sia-sia. Sekarang gue udah bisa kayak begini semua dari balapan. Kalau ditanya awalnya mulainya apa, gue awalnya go-kart. Jadi anak gue pun juga sekarang mulainya di go-kart. Dari go-kart menuju ke rally dan akhirnya rallynya ya going everywhere lah. Dari mulai sprint rally, kejuaraan lokal, internasional, sampai kejuaraan dunia gue udah ikutin. 5 hal alasan Mas Rifat memilih jadi pembalap rally. Pertama, rally itu bukan tentang gua tapi tentang tim. Nomor 2, rally itu tidak membosankan kalau buat gua karena perbedaan antara rally sama pembalap adalah kalau pembalap tuh lihat satu tikungan 1000 kali, kalau rally ngeliat 1000 tikungan 1 kali. Ketiga adalah challenging. Gua nggak pernah berhenti untuk mendapatkan tantangan karena itu tadi dengan 1000 tikungan 1 kali, setiap kali gue melakukan sesuatu di track pasti tracknya beda-beda, walaupun lokasi yang sama, tapi kalau udah dilewatin mobil banyak kan ada batu yang pindah, ada lubang yang baru, ada jumpingan tiba-tiba gitu, dan itu selalu hal yang baru buat gue. Nomor 4 adalah gue nggak pernah berhenti explore lokasi-lokasi baru di dunia ini, karena tanpa rally mungkin gue nggak pernah ke remote area yang namanya New Caledonia, gue nggak pernah ke Greece, gue mungkin nggak pernah ke Belgia kali gitu ya. Jadi ini adalah bagian dari adventure. Dan yang terakhir, kalau ditanya rally itu seperti apa, yang gue suka adalah warm gitu. Community-nya itu saling mensupport. Kita nggak pernah mengkotak-kotakan si yang punya dan si yang tidak punya, karena begitu lu keluar dari service area, rally itu duduknya sama-sama. Mau itu Sebastian Loeb juara dunia, mau yang cuma naik mobil ece-ece 1000 cc, pas nungguin SS tempat satu di sana, ya lu duduk ngemper di bawah rame-rame. Dan itu yang membuat anak-anak rally itu kompak. Oke, Mas Rifat, kan kamu udah banyak menjuarai pertandingan nih. Ingat gak 5 balapan yang paling berkesan nih buat Mas Rifat? Awal karir ya, gue juara 1 di kelas junior go-kart. Terus naik, waktu gue pertama kali ikut sprint rally, gue juara 1 BSD sprint rally. Terus itu naik jadi junior, gue juara 1 junior rally. Untuk Indonesia, gue juara nasional Indonesia pertama kali itu tahun 98, dan gue melanjutkan untuk kejuaraan internasional, dan gue juara 1 di kejuaraan Asia Pasifik di New Caledonia, dan yang keenam lebih dari 5, gue juara 1 di WRC Perancis tahun 2012. Keren banget. Tapi Mas Rifat, pernah nggak sih Mas Rifat ini menyerah dan bilang udah gue nggak mau balapan lagi? Pernah. Kayak gitu? Pernah, karena di mana-mana orang tuh harus ada bouncingnya ya. Kehidupan yang udah paling tinggi gitu sampai lu udah mentok banget, lu nggak tahu mau kemana-mana lagi, akhirnya lu give up sama itu. Dan itu terjadi tahun 2012. Bukan karena gue cepat menyerah, tapi gue memprioritaskan kehidupan gue ke arah yang lebih penting pada saat itu. Gue juara nasional 3 kali, 98, 99, 2000. Gue tanya sama sponsor gue, yang kedua kali, 98, 99. Gue tanya sponsor gue, kalau gue juara lagi Asia Pasifik boleh ya? Ya mungkin tahun depan. Gue menang tahun 2000, gue tanya 2001 gimana? Mungkin tahun depan. Gue tanya lagi, tahun depannya lagi, mungkin gimana? Tahun depan. And it's always tahun depan, nggak ada hasilnya. Akhirnya gue memutuskan gini, ya udah nggak apa-apa kayak. Gue udah berusaha cukup. Gue memutuskan untuk melanjutkan sekolah dulu. Gue break di tahun 2001-2002 itu untuk nggak ikutan rally karena gue mau melanjutkan S2.
Tapi ternyata kadang-kadang nih, kalau seseorang kehilangan, mereka baru tahu value kita di mana. Jadi ketika gue cabut di tahun 2001, gue sekolah S2 di Australia, malah sponsor gue yang nanyain, lu kemana? Gue bilang, gue udah tanya 3 tahun, gue mau pergi ke stepping stone yang lebih tinggi, sama-sama produk lu nggak mau. Jadi ya gue mutusin sekolah, gini deh, coba deh 2002 lu balik ada satu event deh, kayak gitu. Ya udah gue balik tahun 2002. Gue datang hari itu mobil yang gitu tuh ya, Evo 4 sebelah sana. Gue datang gini ya, sambil jalan-jalan ya. Gue datang hari Rabu, gue ketemu dia ini mobil gue yang ini nih, lurus nih, Evo 4 ini nih. Sekarang punya teman gue. Gue datang ketemu dia di hari Rabu. Terus abis itu hari Kamis gue testing, takutnya setengah mati karena udah 1 tahun gue jadi pelajar di Australia, nggak ikutan balap sama sekali. Hari Jumat survei. Sabtu Minggu balapan, gue juara umum 1, hari Seninnya gue balik lagi ke Australia. Jadi masih ada lah gitu. Terus sponsor gue nanya, mau sampai kapan nih kayak begini? Katanya, gue bilang ya gue harus selesaiin sekolah gue dulu. Ya udah deh kalau udah balik 2003, 2004 coba deh dites. Ya udah 2003 gue balik lagi, gue juara 2 nasional, sebetulnya juara 1 tapi 2 orang, akhirnya gue juara 2. 2004 gue juara 1 lagi, akhirnya 2005 akhir gue berangkat Asia Pasifik. Ya segala sesuatu lu harus korbanin waktu, perasaan, kehidupan, duit, sama kemauan, nggak pernah boleh nyerah. Tapi Mas susah nggak sih jadi pembalap tuh sebenarnya? Tergantung dari perspektif mana nih, karena gue tahu bahwa semua balapan itu ada resikonya, dan ketika lu menghadapi resiko lu juga tahu rewardnya juga bagus. Kalau orang nanya balapan bahaya apa nggak sih, gue bilang bahaya, nggak ada yang nggak bahaya. Cuman dengan kecepatan mobil kita yang 3 kali lebih kencang, safety equipment yang kita pakai 5 kali lebih baik. Jadi kalau ditanyain bahayaan mana, balapan atau hari-hari di jalan raya? Hari-hari di jalan raya setiap hari 80 orang yang meninggal. Jadi balapan mungkin 1 orang setahun, tapi beritanya lebih besar daripada 80 orang yang meninggal di jalan. Oke. Mungkin bisa kasih tips nggak 5 hal yang harus kita siapkan untuk anak-anak muda nih yang pengen jadi pembalap? Pertama, 3 yang paling penting adalah kemauan, komitmen, sama konsistensi. Lu mau, lu harus komit. Kalau sudah komit, lu harus konsisten. Yang 2 terakhir adalah lu harus tahu berdasarkan level kehidupan lu sekarang, achievement yang lu janjiin tuh nggak boleh ketinggian. Jadi lu janji, oke, gue sekarang mau jadi juara dunia. Iya, tapi berapa ribu orang yang mau jadi juara dunia? Lu tahu lu cuma bisa jadi juara 1 di klub event. Oke, jual dulu. Being honest, it's the best thing. Yang terakhir adalah lu harus bisa menjual diri lu. Karena untuk membuat seorang juara itu nggak segitu susahnya. Ya tergantung kejuaraan apa yang lo ikutin. Tapi lo bayangin, berapa legend yang awalnya jadi juara. Tapi berapa legend juga yang sebetulnya bukan juara, tapi dia sering ada. Jadi ketika lo menang sesuatu, jangan taruh pialanya di lemari, karena nggak ada yang tahu lo siapa. Lo mesti explore diri lo seberapa besar, dan orang baru tahu value dari kehidupan lo sebesar apa. Rifat suka ajak Mbak Sisi drifting juga nggak sih? Oh, kadang-kadang. Oh, kalau dia sih suka ngebut-ngebut. Dia suka ngebut-ngebut, terus dia juga suka lebih ngebut daripada gua gitu. Terus Sasa juga suka drifting. Jadi kan backgroundnya beda ya. Ada yang satu background dari entertainment, gua ada kehidupan pembalap. Jadi alhamdulillah di rumah gua nggak pernah kehabisan cerita. Selalu ada cerita baru. Bengkel ini emang Mas Rifat yang bikin ya? Iya. Jadi ini adalah bengkel gua. Bengkelnya memang spesialis untuk motorsport, jadi kita spesialis untuk membangun mobil balap ataupun street performance. Kalau lihat dari segala macam mobil yang ada di sini, mereknya juga beda-beda, spesifikasinya beda-beda. Kalau lu nanya, ini bengkel mobil balap, bengkel mobil rally, bengkel mobil drifting, gue bisa jawab semuanya ada. Yang ini mobil rally, yang ini mobil off-road, yang ini mobil speed off-road, yang sana mobil drifting, terus ini mobil klasik. Masih ada lagi di belakang. Mungkin nanti gue kasih lihat. Jadi all round package-nya adalah dengan kehidupan gue yang udah 25 tahun ikut balapan, gue udah terlalu banyak bikin salah. Gue udah ngancurin mobil, gue udah ngerusakin mobil gitu. Tapi kesalahan gue ini adalah pelajaran yang bagus. Jadi kalau customer datang ke sini, ya kita udah pernah bikin kesalahannya lah. Jadi yang mereka dapetin adalah hasil terbaik dari apa yang udah kita kerjakan selama berapa tahun terakhir. Mobil harapan Mas Rifat sendiri, yang pengen Mas Rifat punya apa sih 5? Gue dari kecil tuh emang suka mobil. Tapi karir balapan gue emang dibesarin dengan Mitsubishi. Jadi gue memang selalu punya dream, kalau bisa gue bisa koleksi Evo 1 sampai 10. Itu dream gue. Cuma gue nggak tahu bakal taruh di mana di tempat ini, karena tempatnya udah penuh banget.
Cuman kalau yang lainnya adalah gue juga suka mobil klasik, gue suka E-Type, Miura. Kalau untuk mobil yang tipenya SUV mungkin Pajero Evolution gitu, itu one of my dream car. Cuman ya lihat ya, satu hari nanti pasti insya Allah gue punya. Gue selalu tipenya gitu, gue pingin sesuatu, gue kejar gimana pun juga sampai dapat, dan akhirnya dapat ya. Kayak ini si Xpander AP4 ini, si project gila yang akhirnya jadi. Semua orang bilang nih gila apa balapan pakai mobil 7-seater. Gue cuma bilang kalau gue nggak gila gue nggak beda, tapi gue kerjain. Bicara lagi soal keluarga nih, aku dengar katanya Mas Rifat juga ternyata romantis ini sama Mbak Sisi. 5 hal romantis yang selalu Mas Rifat lakukan untuk istri apa? Nomor 1, gue selalu nyempetin waktu untuk pergi bersama di hari Senin. Karena kehidupan gue di Sabtu Minggu. Hari Senin mall kosong, restoran gampang bookingnya, jalanan nggak terlalu rame kalau malam, ya kan? Itu 1. Nomor 2 adalah gue selalu quality time sama keluarga gue, kayak anak-anak gue gitu. Kita selalu bagi. Ini barusan sebelum syuting ya, Sisi lagi siaran, gue Zoom meeting sama ibu-ibu. It's okay. Dan itu bagian dari romantisme. Nomor 3, gue suka masak. Prinsip hidup gue gini, gue pembalap, dia dunia entertainment, anak gue suka apa, keluarga gue suka apa, tapi kita manusia pasti suka makan. Dan orang kalau abis makan enak, pasti perasaan happy. Apalagi yang bikinin orang tercinta. Jadi itu enak. Nomor 4 adalah gue sangat tidak keberatan belanja bulanan. Gue melakukan belanja bulanan dengan sendiri. Dan nomor 5 adalah ketika dia butuh untuk melepaskan waktunya, gue selalu kasih dia waktu bersama teman-temannya. It's okay, no problem. Karena without pressure, gue yakin dia balik ke rumah dengan perasaan yang fresh, dan dia selalu appreciate. Kalau dia perlu me time, silahkan. Kalau gue perlu me time, silahkan. Kalau kita sama-sama, apalagi lebih baik. Oke, nah ini Mas, gue ada punya 5 question. Ya. Jadi nanti harus pilih salah satu di antara 2. Boleh. Ya. Rally atau drifting? Kenapa? Pasti rally. Soalnya drifting itu asalnya yang bikin anak rally. Oke. Iya. Setir kiri atau setir kanan? Buat gue no problem. Karena buat gue kiri sama kanan gak ada bedanya. Banyak orang punya problem nyetir setir kiri. Buat gue selama gasnya nggak dipindah itu nggak masalah. Gasnya tetap di kanan. Romantis atau pemberani? Jelas romantis gitu. Karena orang pemberani ujungnya pasti romantis juga. Coach atau navigator? Buat gue coach, karena navigator itu akan sangat bisa menuntun drivernya ketika dia dapetin coach yang tepat. Karena seorang coach pasti bisa jadi navigator, bisa juga jadi driver. Anak jadi pembalap atau anak jadi artis? Untungnya anak gue 2, satu suka balap banget, yang satu lagi suka artis, jadi apa aja nggak apa-apa. Guys, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Gue kapan kebagian ngomongnya? Ya lu bagian yang mencetnya. Subscribe. Gitu dong gue kebagian ngomong.